Oke, saya lanjut untuk wiring diagramnya ya teman-teman. Tadi kan saya sudah kasih lihat ya, di sini kita wiring diagram. Saya jelasin secara detail nanti wiring diagramnya supaya tidak salah ya teman-teman. Pertama, teman-teman perlu perhatikan di dalam gambar yang saya gambar ini kan ada plus minus gitu kan. Eh, Maksudnya plus itu teman-teman tarik kabelnya ke kutub positif 24 volt ya teman-teman. Sedangkan minus itu maksudnya tarik kabelnya ke kutub 0 volt power supply ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya ada saya tulis di sini A plus, itu maksudnya untuk tarik kabel ke HMI RS485 ya teman-teman. Sedangkan kalau B-min ini untuk tarik kabel ke HMI B-min yang ada di HMI ya teman-teman. Kemudian tarik kabel ke SH. SH ini maksudnya switch hub ya teman-teman. Jadi kalau tarik kabel ke SH itu bukan tarik kabel biasa ya teman-teman, tapi tarik kabel Ethernet. Nanti teman-teman crimping, untuk tutorial crimpingnya teman-teman bisa cari. Tapi nanti saya bikin videonya secara terpisah. Pokoknya teman-teman nanti maksudnya tarik kabel ke SH atau switch hub ini maksudnya teman-teman crimping kabel Ethernet dari device yang ada tulisan SH-nya ke switch hub ya teman-teman. Kemudian versi merek lain itu hanya untuk tes Ethernet TCP IP ya teman-teman. Seperti yang saya sudah jelasin, dia bukan tes untuk RTU ya teman-teman. Kemudian nanti di sini kan saya tulis juga extension MC204AD dan extension MC200WN1. Ini nggak dipakai ya teman-teman, tapi nanti dipakai untuk tes yang selanjutnya. Sama juga yang extension MC102WT ini tidak dipakai, tapi untuk dipakai untuk yang selanjutnya ya teman-teman. Kurang lebihnya begitu. Jadi kita fokus dulu ngebahas PLC basic modulnya ya teman-teman. Extensionnya nanti kita bahas. Tapi yang jelas saya gambar dulu aja buat nanti seandainya kita mau tes lagi ya teman-teman. Kemudian cara wiringnya untuk PLC MacPad MC22012BRA ini, yang paling pertama itu untuk inputnya, untuk input pas push button NO start, itu nanti teman-teman tarik kabel dari X0 ke COM. Bisa bang langsung COM, nggak usah lewat power supply dulu, bisa. Kenapa? Karena sebenarnya untuk PLC MacPad MC22012BRA yang ada tulisan A di belakangnya ini, dia itu menyediakan power supply internal ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah pakai power supply eksternal lagi untuk input PLC di sini ya teman-teman. Jadi dengan power supply internal itu teman-teman udah bisa on off, udah bisa mengirim sinyal on off ke dalam input PLC ini. Itulah kenapa PLC ini termasuk PLC yang bagus juga ya teman-teman. Kemudian di sini setelah kita tarik kabel dari X0 ke COM, kemudian kita tarik kabel dari X1 ke COM ya teman-teman. Uh, Sebelum tarik, jangan langsung tarik kabel gitu ya teman-teman. Teman-teman jadi dari X1 ke NC-PB stop dulu, habis itu keluaran dari NC-PB stop ke COM ya teman-teman. Teman-teman mau jumpernya di ujung dari push button nggak apa-apa, teman-teman mau jumpernya di COM juga nggak apa-apa, terserah. Yang penting satu hal, kalau teman-teman lihat gambar ini, teman-teman tahu kalau misalnya oh NC ini sama NC ini nanti harus ketemu sama COM ya teman-teman, gitu. Kemudian sini yang tadi saya jelasin RS485 plus ini nanti disambung ke A plus pada HMI, kemudian RS485 min itu disambung ke B min pada HMI. Kemudian 24 volt sama COM yang dari dalam power supply internal MacMed ini teman-teman sambung ke extension, tapi nanti aja kalau extensionnya teman-teman fokus ke PLC basicnya aja. Kemudian untuk COM 0 nanti teman-teman sambung ke kutub negatif power supply, kemudian untuk Y0 teman-teman sambung ke kutub kutub lampu dulu yang salah satu gitu kan, kemudian kutub yang salah satunya lagi disambung ke kutub positif. Yang sudah biasa baca wiring pasti paham lah ya kayak gini ya teman-teman. Kemudian
Untuk pengalamatan nanti di dalam HMI ditanam alamatnya seperti ini ya teman-teman. Untuk baut rate-nya 9600, kemudian 8N1. Nanti saya jelasin lah ya teman-teman. Pokoknya teman-teman kalau mengirimkan apapun ya, tidak hanya di PLC tapi misalnya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari pasti ada alamat ya teman-teman. Jadi pasti ada alamat untuk HMI itu tahu gitu tuh. Dia mau trigger ke kutub yang mana gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya kasih lihat untuk PLC MacMed MC 22012 BRA, nanti alamatnya itu 9608N1, terus note 2, kemudian dia juga menggunakan PB start dengan alamat M0, kemudian PB stop M1, kemudian lampu menggunakan alamat M2. Oh iya, untuk tipe inputnya teman-teman bisa lihat ya. Saya di sini kasih panah ini maksudnya tipe inputnya itu tipe input sourcing ya teman-teman. Jadi inputnya itu mengeluarkan tegangan 24 volt. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya sensor, kalau untuk memakai ini teman-teman butuhnya sensor NPN ya teman-teman. Jangan beli yang selain NPN ya. Misalnya PNP, jangan pakai yang PNP karena tipe arah arusnya itu keluar dari kutubnya ya teman-teman. Keluar dari kutubnya ke device. Jadi kalau pakai sensor yang bukan NPN dia nggak bisa nge-trigger input PLC yang ada di sini ya teman-teman. Kemudian untuk outputnya menggunakan relay ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau relay itu dia bisa sampai 2 ampere. Terus arah arusnya juga bebas ya teman-teman. Karena dia relay itu bisa untuk putus nyambung AC satu fase ya teman-teman, harus bolak-balik gitu. Kemudian untuk PLC selanjutnya PLC MacMed MC 11410 BRD. Teman-teman bisa lihat di sini power supply-nya di sini ya teman-teman, 24 volt plus ke plus, 24 volt min ke min. Tidak seperti PLC yang sebelumnya yang dia itu bisa hidup hanya dengan langsung AC satu pas gitu kan. Kalau PLC yang tipe BRD yang belakangnya D ini, dia harus pakai power supply untuk hidupin PLC ini ya teman-teman. Jadi kutub sumber 24 volt plus ini disambungin ke power supply positif, dengan kutub 24 volt min ini disambungkan ke kutub negatif. Kemudian PLC tipe ini dia bisa 2 mode ya inputnya teman-teman ya. Saya di sini pakai mode sourcing ya teman-teman. Jadi dia mengeluarkan tegangan. Sama mode ini tuh seperti yang sebelumnya, hanya bisa memakai sensor tipe NPN. Jadi kalau teman-teman memakai mode ini, teman-teman jangan pakai sensor tipe PNP kalau seandainya teman-teman pakai sensor ya teman-teman. Tapi kalau kita kan semua ini pakai push button semua, nggak ada yang pakai sensor ya teman-teman. SS ini jadi dia kasih tahu ke kita kalau ini tuh dia bisa dua mode sourcing sama mode syncing. Jadi kalau teman-teman punya sensor PNP gitu misalnya teman-teman bisa, cuma nanti cara wiringnya bukan kayak gini ya teman-teman. Itu cara wiring untuk sensor PNP sudah saya jelaskan di video saya yang sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa cek. Jadi intinya kalau ada tulisan SS-nya ini, oh dia bisa 2 mode, bisa syncing atau bisa sourcing gitu ya teman-teman. Kemudian sama outputnya memakai tipe relay, kemudian kutub COM-nya harus dikasih kutub negatif, kemudian RS485+-nya harus disambung ke A+, RS485-nya harus sambung ke B-. Untuk alamatnya sendiri, alamat untuk HMI-nya slash PLC-nya saya di sini saya setting nanti node 3 ya teman-teman.
Kemudian PB startnya untuk alamat HMI M3, internal relay M3, kemudian PB stopnya M4, kemudian lampunya M5. Kemudian lanjut lagi ke PLC MacMed MC23232BRA. Ini cara wiringnya hampir sama yang kayak PLC yang sebelumnya ya teman-teman, karena dia masih satu tipe MC200 dan belakangnya itu AC ya teman-teman. Jadi sama, dia ini hanya bisa sensor NPN aja, arah rilannya seperti ini ya teman-teman. Terus dia nggak perlu power supply tambahan. Kemudian ini outputnya relay ya teman-teman. Jadi nanti lampu di salah satu kutub sambungin ke Yenos, salah satu kutub sambungin ke plus. Bang, kok pakai yang plus sama minus ya bang? Maksudkan tadi katanya bisa bisa AC bisa DC ya teman-teman. Ya saya ada lampunya, lampu tipe DC gitu kan, bukan tipe AC, jadinya ya saya pakai power supply juga untuk hidupin lampunya ya teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman mau hidupin lampu rumah teman-teman pakai relay ini ya nggak masalah juga gitu kan. Cuma nanti kutubnya aja diganti, ini yang min nanti diganti sama line, yang plus nanti diganti sama netral, atau sebaliknya boleh, namanya kan kutub bolak-balik gitu kan. Kalau AC satu pas boleh gitu loh. Kemudian untuk PLC merek lain ya teman-teman, PLC merek lain nanti wiringnya, karena PLC merek lain yang saya pakai itu pakai power supply DC, jadi yang 24 volt ini sambungin ke plus, 0 volt sambungin ke min. Ini untuk power supply-nya teman-teman. Kemudian tipe inputnya itu tipe input sinking ya teman-teman. Jadi nanti arah arusnya kayak begini. Salah satu kutub dari PB start sambungin ke X1, salah satunya ke kutub positif power supply. Begitu pula dengan PB stop, salah satu kutubnya ke X2, kemudian salah satu kutubnya ke plus. Teman-teman harus perhatikan ya, setiap saya gambar ini, teman-teman kalau misalnya lihat ini, oh terbuka berarti ini normally open. Oh ini tertutup gitu kan. Ini nyambung gitu kan, tidak terbuka begini. Oh berarti ini normally close. Nanti jadi teman-teman kan biasanya kalau push button tuh ada yang normally close, normally open. Nanti teman-teman sambunginnya sesuai dengan gambar yang saya taruh di sini. Kalau dia terbuka begini, oh sambungnya ke NO, normally open gitu. Kalau yang gambarnya langsung tertutup begini, berarti sambungnya ke NC, normally close gitu ya teman-teman. Kemudian outputnya dia butuh kutub positif power supply, kemudian kutub negatif power supply. Dia juga kemudian kutub Y1-nya disambungin ke salah satu kutub lampu, kemudian salah satu kutub lampunya disambungin kutub power supply negatif. Kemudian nanti teman-teman tarik kabel dari port RJ45 Ethernet ini ke switch hub ya teman-teman. Ini tarik kabelnya seperti yang saya bilang sebelumnya, nggak sama kayak tarik kabel yang sebelah sini ya teman-teman, tapi pakai kabel Ethernet crimping. Nanti saya bahas gimana caranya crimping kabel Ethernet yang 8 core itu. Dia nggak langsung colok-colok aja ya teman-teman, kayak yang saya jelasin sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk PLC merek lain ini, alamat HMI-nya saya set IP-nya 192.168.120. Kemudian net ID-nya saya set Node 1. Kemudian PB start HMI-nya saya set di memori 9, internal relay 9. Kemudian PB store HMI-nya saya set di M10. Kemudian lampunya saya set di Y1. Untuk karena saya memakai PLC merek lain, jadi untuk connect dari HMI MacMed ke PLC merek lain ini harus memakai protokol umum yang dipakai banyak vendor ya teman-teman. Dalam hal ini saya memakai Modbus. Jadi di PLC merek lain ini setelah saya baca katalognya, kalau untuk Modbus itu untuk M9 itu alamatnya 1010, sedangkan M10 alamatnya 1011, sedangkan Y1 itu alamatnya 2. Gitu ya teman-teman. Kemudian untuk alamat untuk makro HMI-nya ini PB start dari output PLC MC 22012 BRA itu di M11, ini alamat Modbusnya di 1012. Kemudian PB stopnya
di alamat M12, alamat Modbusnya 1013 gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman jangan masukin di HMI-nya M9, M10, E1, M11, M12, dia nggak tahu ya teman-teman. Karena di HMI saya itu kita menggunakan protokol Modbus ya teman-teman. Jadi yang teman-teman masukkan alamat 1010, 1011, 2, 1012 sampai 1013. Ini alamat ini tahunya dari mana? Tahunya dari katalog PLC yang mau teman-teman coba ya teman-teman. Gitu, alamat Modbus yang ada di PLC teman-teman. Kemudian teman-teman untuk HMI-nya gini ya teman-teman, HMI-nya nanti HMI ini dia membutuhkan power supply 24 volt DC, jadi kutub kutub DC plus pada HMI ini sambungin ke plus, kutub DC min pada HMI ini sambungin ke min. Kemudian A plus B min ini nanti teman-teman tarik kabel ya teman-teman ke PLC MacPad ini ya teman-teman. Jadi A plus ini nanti tarik kabel ke A plus yang di sini ya teman-teman. Pakai kabel STP yang saya jelasin tadi yang jadi cuma 2 kabel kalau RS485 itu. Kemudian ini kutub RJ45 ini nanti teman-teman crimping sendiri pakai Ethernet ke switch hub ya teman-teman. Oke, begitu saja penjelasan tentang wiring. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke program ya teman-teman. Supaya meringkas waktu, kita langsung lihat aja program yang sudah saya buat ya teman-teman. Untuk MC 11410 BRD. Oh ya, jangan program dulu ya teman-teman. Teman-teman lihat dulu hasil wiringnya seperti apa. Nah, hasil wiringannya nanti seperti ini ya teman-teman. Ini banyak kabelnya ya teman-teman, makanya tadi saya bikin wiring diagram. Kalau kabelnya dikit mah langsung colok-colok aja gitu kan di tutorialin. Cuma kalau banyak begini saya tarik satu-satu makan waktu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa berdasarkan gambar yang saya buat tadi gimana cara wiringnya. Yang di atas ini, yang paling atas ini wiring untuk MC 200 2012 BRA, kemudian yang tengah ini MC 100 1410 BRD, kemudian yang paling bawah ini wiring untuk MC 200 32 BRA. Kemudian yang sebelah sini ini saya tutupin pakai kardus ya teman-teman, karena ini PLC merek lain, saya promosi merek lain nanti gitu kan. Kemudian ini HMI MZ800, kemudian ini yang paling kiri ini output dari PLC yang paling atas ini teman-teman MC 200 2012 BRA. Yang tengah ini output yang tengah ini. Kemudian yang sebelahnya lagi ini output yang MC 200 32 BRA. Terus yang paling kanan ini PLC merek lain ya teman-teman. Output dari PLC merek lain. Oke, pokoknya teman-teman wiring aja sesuai dengan gambar yang tadi saya bikin. Sekarang kita lanjut ke program ya teman-teman. Sekarang kemudian new project. Yang pertama itu program yang MC 200 20 12 BRA. Kemudian kita pilih tipe PLC-nya MC 200, kita pilih ladder. Kemudian kita bikin sesuai dengan rancangan wiring yang tadi ya teman-teman. Untuk X0 itu dia PB start, berarti kita pakai kontak NO PB start X0. Kemudian X1 itu PB stop, kita pakai ini, pindahin dulu sini. Kita pakai PB stop X1. Kemudian yang kita mau hidupin koil Y0 ya teman-teman, koil Y0.
Nah, kemudian kita menggunakan kotak bantu Y0 ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita tambahin alamat untuk HMI ya teman-teman. Alamat untuk HMI kita tambahin apa tadi alamatnya ya? Alamatnya PB start M0. Jadi ini untuk start dari HMI ya. Kalau yang ini X0 Y0 X1 ini X0 sama X1 ini untuk start stop dari tombol fisik yang di sini ya teman-teman. Tombol fisik yang di sini nih ya. Tapi kalau untuk dari HMI-nya kita bikin alamat sendiri ya teman-teman. Tadi alamatnya sesuai dengan rancangan tes yang udah dibikin. Untuk startnya M0 ya bikinin dulu M0 kemudian untuk stopnya kita bikin tadi stopnya M1 lampunya M2 stopnya M1 lampunya M2 stopnya M1 ini kita make yang normally close ya teman-teman. Terus lampu M2 untuk pembacaan HMI nya kemudian ini latchingnya untuk ke Y0 ya teman-teman. Y0 kemudian gini ini oke sudah jadi programnya. Kemudian setelah jadi teman-teman setting protokol modbusnya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat yang paling kiri komport. Nah, komport teman-teman double klik, kemudian teman-teman pilih yang tengah ini ya teman-teman, policy communication port 1. Kemudian teman-teman pilih modbus settingnya, yang tadi kita settingnya apa? 9608N1 ya teman-teman. Jadi kita masukkan 9608N1, 9608, eventnya kita ganti jadi N ya teman-teman, jadi non. Terus jadi 1. Jadi N itu maksudnya saya tuh non gitu ya teman, biar cepet nyebutnya ya teman-teman. Kemudian ini karena dia tadi settingnya itu untuk slave ya teman-teman. Jadi saya belum jelasin ya teman-teman. Jadi dari topologi ini yang berfungsi sebagai master tuh cuma satu, HMI. Sisanya ini budak semua ya teman-teman. Jadi slave semua. Jadi kalau teman-teman atur konfigurasinya, misalnya ada pilihan di sini mau master atau slave, teman-teman pilih yang slave ya teman-teman. Karena yang saya fungsikan untuk menjadi master itu HMI-nya gitu ya. Yang lain itu slave semua gitu. Makanya kita pilih slave, kemudian station number. Ini station number itu maksudnya node ya teman-teman. Tadi kita di sini node-nya node 2. Oke, node 2. Station number node 2. Jadi kita pilih station number node 2. Jadi orang biasa nyebut node, bisa nyebut station, suka-suka lah ya. Pokoknya intinya itu ID gitu kan. Nah, jadi alamat, intinya ini alamat gitu. Saya biasa sebut station tuh node, udah gitu aja. Kemudian RTU mode, udah. Setting modbus oke. Laddernya sudah jadi, modbusnya sudah disetting untuk PLC. Jadi PLC ini nanti bisa dikirimin data modbus dari master HMI ya teman-teman. Kemudian kita klik download. Oh iya, portnya belum dicolok. Oke, portnya sudah dicolok ya teman-teman. Ini port programmingnya di sebelah sini ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman colok ke komputer teman-teman. Konfigurasi portnya seperti apa, teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Kemudian kita download.
Kenapa nggak bisa nih? Oh, belum nyambung teman-teman, maaf. Coba sekarang. Oh iya, oke, udah nyambung nih, udah muncul dialog box. PLC is in run status, harus stop. Yes. Download semuanya. Oke. Oke, setelah di-download, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, apakah kita setelah download ini lampunya hidup? Oh, hidup ya teman-teman. Kalau yang lampu ini nanti ya kita bahas ya teman-teman. Ini kaitannya sama makro nanti ya. Nah, intinya dia hidup, nanti hidup, berarti udah berfungsi downloadnya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke device yang selanjutnya. Jadi supaya lebih singkat, saya langsung aja ke program yang saya sudah buat ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu, intinya teman-teman tahu lah gimana cara saya nulis programnya, gimana saya cara nulis alamatnya gitu kan. Kemudian ini kemudian tadi kan kita udah bahas yang MC 220 12 BRA gimana cara programnya. Kemudian selanjutnya kita bahas ke MC 114 10 BRD. Nah, jadi nanti tinggal diganti aja ya teman-teman. Bagian sini M3, jadi bagian sini M4, bagian sini M5, ngikutin ini ya teman-teman yang kita tadi sudah rancang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan M0, M1, M2, sekarang M3, M4, M5. Nah, M3, M4, M5. Kemudian seperti biasa data bloknya, data modbus settingnya jangan lupa di setting ya teman-teman, 9608 N1. Terus node-nya node 3. Lihat dari sini juga node 3, dia node 3 kan 9608 N1 node 3. Kemudian oke, habis itu di download. Pokoknya download kayak tadi ya teman-teman, biar cepet aja ini. Kemudian ke PLC MC 23232 BRA. Sama kayak tadi ya teman-teman, ganti aja ini ya. M6, M7 sama M8 bagian sininya jadinya ya. Terus bagian sininya komnya teman-teman ganti ini ya sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat. Kemudian download kayak gitu aja terus ya teman-teman. Kemudian setelah itu ke PLC merek lain. Kalau PLC merek lain saya nggak liatin ya gimana cara programnya ya teman-teman. Pokoknya nanti kayak begini aja ya teman-teman susunannya. X1 ya 1. PLC merek lain mungkin bukan X ya, mungkin apa, mungkin A, terus atau Y-nya mungkin bukan Y tapi B gitu kan. Nanti menyesuaikan dengan PLC yang teman-teman pakai ya teman-teman. Kurang lebihnya sama kayak yang tadi ya teman-teman. Cuman kalau yang PLC lain ada ketambahan M11 sama M12. Kenapa? Karena untuk tes komunikasi yang tadi saya jelasin, misalnya ini outputnya hidup, dia akan ngidupin PLC merek yang ini gitu kan. Kemudian ini outputnya hidup, dia akan matiin PLC yang ini gitu ya teman-teman. Makanya saya tambahin M11 sama M12. Oke, kita selesai di program PLC.